Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Alfisyari dengan NIM akhir 024 dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Jadi pada video kali ini saya akan mereview kembali terkait anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskular. Namun sebelum mengetahui anatomi dan fisiologinya, kita perlu mengetahui apa itu sistem kardiovaskular. Baik, jadi dalam sistem kardiovaskular itu terdiri dari dua kata, yaitu kard dan vaskular. Di mana kard sendiri itu artinya jantung dan vaskular artinya pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskular adalah jaringan yang kompleks yang terdiri dari organ jantung, pembuluh darah, dan darah yang dimana berperan secara kritis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dan tentunya fungsi dari jantung sendiri itu yang telah saya sebutkan, yaitu untuk memompa darah yang memiliki kandungan kaya oksigen dan juga nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh organ-organ tubuh untuk menjalankan aktivitas. Kemudian kita akan menjelaskan terkait anatomi jantung sendiri. Jadi kita ketahui bahwa jantung memiliki 4 ruang, di mana ada sebelah atas dan ada sebelah bawah, ada sebelah kiri dan kanan. Untuk bagian kanan atas itu disebut atrium destra, untuk bagian kiri itu disebut atrium sinistra, untuk sebagian kanan bawah disebut dengan ventricle destra dan bagian kiri disebut dengan ventricle sinistra. Nah, di antara atrium dan ventricle itu memiliki pembatas yang disebut dengan valvula atau katup. Nah, untuk bagian kanan sendiri antara atrium dan ventricle-nya itu disebut dengan katup tricuspidalis, dan untuk bagian kanan itu disebut dengan katup bicuspidalis atau katup mitralis. Sebenarnya di dalam jantung itu memiliki 4 katup, namun terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu adalah katup anterioventrikular dan yang kedua adalah katup semilunar. Untuk katup anterioventrikular itu adalah tricuspidalis dan bicuspidalis atau mitralis. Dan untuk katup kelompok semilunar itu terdiri dari 2, yaitu katup aorta itu ada di sini. Kemudian ada katup pulmonalis. Itu adalah 4 katup pada jantung. Selanjutnya saya tadi menyebutkan bahwa dalam sistem kardiovaskular itu ada pembuluh darah. Ada pembuluh darah, di mana dalam pembuluh darah dalam tubuh manusia itu terdiri dari terbagi menjadi 3. Ada arteri, vena, dan kapiler. Untuk arteri sendiri itu arteri atau pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan vena itu adalah masuknya darah kembali ke jantung. Dan untuk kapiler itu adalah pembuluh darah terkecil yang berada di sistem saraf tepi. Nah, kemudian untuk arteri sendiri itu pada jantung ada di sini. Ini disebut dengan arteri pulmonalis atau pembuluh darah yang mengarah ke paru-paru. Kemudian yang kedua itu ada aorta, ini mana aorta ini merupakan pembuluh darah terbesar dalam sistem kardiovaskular. Nah, untuk vena sendiri itu ada di sini. Ini dan ini. Ini merupakan vena pulmonalis yang dimana pembuluh darah yang berasal dari paru-paru menuju ke jantung. Ini disebut dengan vena pulmonalis superior dan vena pulmonalis inferior. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Kemudian vena selanjutnya itu ada pada ini dia. Ini merupakan vena cava atas dan vena cava bawah, vena cava superior atau vena cava inferior. Kemudian juga ada di bagian dalam atrium itu disebut dengan vena superior, vena coronarius. Nah, kemudian dari segi lapisan jantung itu terdiri dari 3. Lapisan terluar itu disebut dengan perikardium. Untuk bagian tengah atau otot jantung itu disebut dengan miokardium, dan lapisan bagian dalam jantung yang mengikat katup tersebut atau otot-otot ini itu disebut dengan epikondrium. Nah, selanjutnya antara ventricle ini ada pembatas. Ini dia, itu disebut dengan septum. Selanjutnya kita beralih ke fisiologi sirkulasi jantung. Oh ya, sebenarnya dalam jantung ini itu terpompa secara alami, di mana jantung memiliki sistem konduksi, di mana sistem konduksi itu adalah impuls listrik yang berada pada jantung yang tentunya berada pada daerah atrium kanan atas, di mana di sini disebut dengan SA node, di mana terhasilkan energi listrik yang akan menyebar ke daerah jantung ventricle nantinya. Jadi impuls listrik itu dimulai dari SA node, kemudian akan beralih ke AV node atau anteroventricular node, di mana listrik ini akan menyebar lagi ke bundle His.
Bundle his itu terbagi menjadi dua, ada bundle sebelah kanan dan sebelah kiri, dan kemudian akan beralih ke serabut Purkinje, yang dimana serabut Purkinje ini akan membuat kontraksi pada otot ventrikel untuk mengeluarkan darah dari jantung. Nah, selanjutnya itu tadi fisiologis dari jantung. Jadi fisiologis dari jantung atau sirkulasi darah, pengaliran darah dari jantung itu sebenarnya terjadi secara bersamaan. Nah, ini ada bisa disebut sirkulasinya ada dua, yaitu sistem pulmonar dan sistem sistemik. Nah, sistem secara pulmonar itu artinya pengaliran darah dari jantung menuju paru-paru, dan untuk sistem sistemik itu berarti pengaliran darah dari jantung menuju seluruh tubuh. Nah, untuk sistem pulmonal, sistem secara pulmonalis itu berarti dimulai dari atrium kiri, di mana darah yang kaya karbon dioksida akan masuk ke jantung melalui vena cava superior dan inferior, dan juga vena coronarius. Nah, setelah darah berkumpul di atrium kanan, itu akan terpompa menuju ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Nah, setelah darah itu terkumpul di ventrikel kanan, maka darah itu akan naik ke arteri pulmonalis melalui katup pulmonal. Nah, dari arteri tersebut akan menuju ke paru-paru. Ini dia dari tadi. Ini ventrikel kanan akan naik ke paru-paru menuju ke jantung, yang dimana di paru-paru itu ada pembuluh kapiler yang ada di setiap bagian paru-paru, sehingga di kapiler tersebut akan terjadi transfusi karbon dioksida ke oksigen. Dan jadi nanti karbon dioksidanya akan keluar dari tubuh dan oksigen tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, cara darah kembali ke jantung itu melalui vena pulmonalis superior, inferior, distal, dan sinistra. Nah, setelah darah dari jantung yang kaya dengan oksigen akan kembali ke atrium kiri, kemudian akan menuju ke ventrikel kiri yang melalui katup mitralis atau bicuspidalis. Nah, setelah darah berkumpul di ventrikel kiri, maka darah itu akan dipompa kembali oleh jantung naik ke pembuluh aorta, yaitu menuju ke seluruh tubuh. Nah, setelah darah itu menuju ke seluruh tubuh, maka darah tersebut akan mengedarkan darah ke seluruh bagian organ-organ tubuh yang memerlukan oksigen dan nutrisi guna menjalankan metabolisme yang ada pada tubuh, di mana metabolisme sendiri itu berfungsi untuk menghasilkan ATP atau energi pada tubuh untuk menjalankan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, setelah dilakukannya proses metabolisme, maka dari hasil metabolisme tersebut adalah karbon dioksida, dan tentunya karbon dioksida tersebut akan kembali lagi ke jantung untuk dibersihkan di paru-paru, dan kemudian akan berproses secara berulang seperti yang telah tadi saya jelaskan. Baik, itulah tadi penjelasan terkait anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya Berna Syari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.